Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Babeh Widi Channel. Dan kembali lagi di Serabi Sinau bareng Babeh Widi. Di Serabi kali ini kita akan belajar mata pelajaran biologi. Dan materi kali ini adalah sel. Sebelum ke materi, tidak lupa saya ingatkan untuk keberlanjutan channel ini, saya minta keikhlasannya untuk tekan tombol like, subscribe, komen, dan jangan lupa untuk di-share. Baiklah, langsung saja kita ke materi. Definisi sel. Sel merupakan unit struktural terkecil yang menjadi komponen dasar penyusun makhluk hidup. Fakta tersebut menunjukkan bahwa setiap organisme termasuk tubuh manusia tersusun dari kumpulan sel-sel. Sel-sel tersebut berkelompok membentuk suatu jaringan. Kumpulan dari beberapa jaringan akan menyusun organ. Organ mempunyai beragam bentuk dan fungsi. Organ-organ tersebut saling berkaitan satu sama lain untuk membentuk suatu sistem. Sistem organ inilah yang akan membentuk organisme baru. Makhluk hidup yang tersusun dari satu sel disebut uniseluler. Contohnya adalah bakteri dan amoeba. Makhluk hidup yang tersusun dari banyak sel disebut multiseluler. Contohnya adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Penemuan sel. Beberapa ahli telah menyelidiki tentang struktur dan fungsi sel. Hasil penyelidikan mereka menghasilkan beberapa teori tentang sel. Sejarah ditemukannya teori tentang sel ini diawali oleh Anthony van Leeuwenhoek yang menemukan mikroskop. Mikroskop tersebut menjadi sarana atau alat untuk mempermudah melihat benda-benda berukuran kecil, termasuk struktur sel. Beberapa ahli biologi yang telah melakukan penelitian dan pengamatan sel melalui mikroskop tersebut antara lain 1. Matthias Cayliden dan Theodor Schwann. Ahli biologi ini mengamati sel-sel jaringan hewan dan tumbuhan. Cayliden mengadakan penelitian terhadap tumbuhan. Berdasarkan hasil pengamatannya ditemukan bahwa tubuh dari tumbuhan tersusun dari banyak sel, sehingga dapat disimpulkan bahwa satuan terkecil dari tumbuhan adalah sel. Schwann melakukan penelitian terhadap hewan. Hasil pengamatannya tersebut menunjukkan bahwa tubuh hewan juga tersusun dari banyak sel, sehingga disimpulkan bahwa satuan terkecil dari tubuh hewan adalah sel. Dari dua penelitian tersebut, keduanya menyimpulkan bahwa sel merupakan unit terkecil penyusun makhluk hidup. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Robert Hooke dan Robert Brown. Robert Hooke mengamati struktur sel pada sayatan gabus dengan mikroskop. Dari hasil pengamatannya menunjukkan adanya rongga-rongga yang dibatasi oleh dinding tebal. Jika dilihat secara keseluruhan, strukturnya mirip sarang lebah. Satuan terkecil dari rongga tersebut dinamakan sel. Kemudian, Robert Brown mengamati struktur sel pada jaringan tanaman anggrek. Dia melihat benda kecil yang terapung-apung dalam sel yang kemudian diberi nama inti sel atau nukleus. Berdasarkan analisisnya, diketahui bahwa inti sel selalu terdapat dalam sel hidup. Adanya inti sel itu sangat penting karena bagian itu mengatur segala proses yang terjadi di dalam sel. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Felix Nurjadin dan Johannes Purkinje. Felix Nurjadin dan Johannes Purkinje mengamati struktur sel dan menemukan adanya cairan dalam sel. Cairan itu diberi nama protoplasma. Kemudian ada Max Schulze. Hasil pengamatannya menunjukkan bahwa protoplasma merupakan dasar-dasar fisik kehidupan.
sehingga dapat disimpulkan bahwa protoplasma merupakan tempat terjadinya proses hidup. Selanjutnya kita akan membahas fungsi sel. 1. Sel merupakan unit kesatuan struktural, yaitu struktur dasar penyusun makhluk hidup. 2. Sel merupakan unit kesatuan fungsional, yaitu memiliki sitoplasma, inti sel, dan organel-organel, dapat melaksanakan fungsi tertentu. 3. Sel merupakan unit reproduksi makhluk hidup. 4. Sel merupakan unit kesatuan hereditas, yaitu memiliki kromosom, pembawa dan pewaris informasi genetis dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sel merupakan unit organisasi terkecil yang menjadi dasar kehidupan dalam arti biologis. Walaupun sel merupakan bagian terkecil dari makhluk hidup, tetapi sel masih memiliki bagian-bagian lebih kecil lagi yang menyusunnya. Bagian sel tersebut dinamakan organela. Sel berukuran sangat kecil, berkisar antara 5–15 mikron, sehingga untuk melihatnya harus menggunakan alat bantu yang disebut mikroskop. Secara anatomis, struktur sel dibagi menjadi 3 bagian, yaitu A. Selaput plasma atau membran plasma atau plasmalema, B. Sitoplasma dan organel sel, dan terakhir C. Inti sel atau nukleus. Ukuran dan tipe sel. Berdasarkan ada tidaknya selaput inti sel, dikenal 2 penggolongan sel, yaitu sel prokariotik. Prokariotik berasal dari kata pro yang artinya sebelum dan karyon yang artinya inti. Sel prokariotik merupakan sel yang tidak memiliki membran inti. Organisme yang tersusun dari sel prokariotik disebut organisme prokariot. Sel prokariot tidak memiliki sistem membran dalam atau endomembran. Materi genetik atau DNA pada sel kariotik terkonsentrasi pada suatu tempat yang disebut nukleoid. Sel prokariotik memiliki DNA sirkuler atau plasmid yang berfungsi untuk sintesis protein. Membran plasma yang membatasi sel, dinding sel yang terdapat di bagian sebelah luar membran plasma dan dilapisi oleh kapsul seperti gel. Sebagian sel prokariotik atau contohnya bakteri ada yang memiliki organel perlekatan berupa pili dan organel pergerakan berupa flagela. Sel prokariotik umumnya berdiameter 0,1 sampai 1,0 mikron. Selanjutnya sel eukariotik. Eukariotik berasal dari kata eu yang artinya sebenarnya atau sejati dan karyon yang artinya inti. Sel eukariotik mempunyai inti atau nukleus yang sebenarnya dan dibungkus oleh membran inti. Pada sitoplasma atau daerah antara nukleus dan membran sel terdapat medium semi cair yang disebut sitosol, serta organel-organel sel yang sebagian besar tidak terdapat pada sel prokariotik. Sel prokariotik umumnya berdiameter 10 sampai 100 mikron. Kemudian selanjutnya di sini ada perbandingan antara sel prokariotik dan eukariotik. Silahkan dibaca, dicatat, dan dipahami sendiri. Sampai di sini dulu materi kali ini.
Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam memberikan materi. Saya Babeh Widi, sampai bertemu kembali di Serabi Sinau bareng Babeh Widi yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.